Bismillahirrahmanirrahim. Pejuang Langit, kita bahas lagi keberkahan hijab yang tak hanya untuk muslimah, tapi juga membawa manfaat untuk seluruh warga di Desa Marga Asih, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Desa ini dikenal sebagai sentra penghasil jilbab terbesar di Indonesia. Selama puluhan tahun, hijab jadi ladang rezeki bagi ribuan warga. Bayangin, hampir setiap rumah punya konveksi hijab. Perputaran uangnya sampai miliaran rupiah per hari karena produksinya dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Masya Allah. Bayangkan Pejuang Langit, ada sebuah desa yang bisa hidup dari hijab. Yap, ini bukan cerita biasa loh. Saya sekarang lagi ada di Cicalengka yang menjadikan hijab sebagai sumber ekonomi dan sumber keberkahan. Mayoritas dari warganya di sini adalah pengusaha hijab. Yuk ikutin saya terus untuk gali amalan jalur langit yang luar biasa dari para warganya. Pejuang Langit, namanya usaha pasti ada naik turunnya. Tinggal gimana kita menyikapinya. Seperti konveksi Kang Sahid. Meski berhasil bertahan saat Covid, usahanya sempat terhenti setahun dan rugi ratusan juta. Belum lagi ujian lain seperti penipuan yang bikin usahanya terancam. Tapi Kang Sahid nggak menyerah, karena yakin rezeki sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang kita kirim-kirim barang, udah banyak, nggak dibayar. Waduh, itu gimana ceritanya? Kita udah ngirim barang, tapi nggak dibayar tuh. Sempet stres nggak tuh? Wah, stres banget. Karena kita tenaga, waktu udah disempatin ke sana, tapi di sana nggak dibayar. Aduh, itu sangat. Jadinya ditipu ya? Iya. Kang Sahid sama istri ngadepin itu gimana? Saya sama istri, kuncinya harus ikhlas lah. Harus ikhlas, terus kita sadar diri kita gimana. Terus jangan nyalahin orang lain. Kita fokus ke depan aja, tujuan kita gimana. Kalau mikirin ke belakang itu kitanya bisa monoton. Tetap berinovasi terus lah kita. Tapi dari situ berarti kerugian berapa waktu itu kira-kira kalau ini diestimasiin? Nyampe ratusan juta. Ratusan juta? Iya, ratusan juta. Ujian bagi Kang Sahid adalah tangga menuju sukses. Tanda Allah ingin menaikkan derajatnya. Makanya gak perlu disesali, apalagi ditangisi. Apapun yang terjadi, kembalikan ke diri sendiri sebagai bahan evaluasi. Kata guru saya, kalau kita tertimpa musibah, harus introspeksi diri. Karena mungkin ada dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Pejuang Langit, setelah kain dipotong sesuai model hijab yang diinginkan, potongan kain saya antarkan ke rumah produksi untuk dirapikan dengan jahitan terbaik. Nah, terus amalan-amalan apa nih yang sering Akang kerjakan nih? Kalau sehabis sholat wajib, kita ngamalin bacaan dari guru saya tuh, bacaannya minal abdi dalil fakiri ilal maulil jalili robbi ini mangsyaduru wang tarhamur rahimin. Dijauhkan dari kepakiran. Mengangkat harkat martabat derajat kita sekeluarga gitu. Pejuang Langit, Kang Sahid ini merupakan sosok yang taat dan menghormati gurunya. Banyak amalan yang hingga kini tak pernah ditinggalkan berkat pesan gurunya, terutama amalan sholat tahajud bersama sang istri. Ya, Ini taruh di situ aja, Kang? Iya, di sini aja, Kang. Sekarang saya pengen tahu nih, setelah berbisnis hijab sekian lama nih, keberkahan apa aja sih yang udah didapat nih? Alhamdulillah ya Kang Anop, dari hijab tuh kita bisa, alhamdulillah kita punya rumah sendiri. Rumah dari hasil jualan hijab? Ya. Masya Allah. Anak sekolah, bisa sekolah. Terus kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, jangan lupa dulu Kang Anop, ada keberkahan yang
kita dapat dari jual hijab itu memudahkan wanita untuk menutup aurat. Masya Allah. Pejuang Langit, ini luar biasa nih. Kang Sahid ini nggak hanya mementingkan dari segi bisnis aja, tetapi dia punya misi nih ya, untuk memudahkan para wanita untuk mendapatkan akses kepada hijab yang berkualitas. Iya. Masya Allah, luar biasa loh. Iya, Kang. Alhamdulillah keberkahannya ada. Berkat jalur langit, kekuatan sabar, dan keikhlasan tanpa batas, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahanya kini berkembang pesat. Tak hanya sukses, tapi juga mampu membeli beberapa rumah untuk mendukung kegiatan usahanya. Pejuang Langit, kita lanjut ke salah satu rumah produksi lain milik Kang Sahid. Nah, kalau rumah ini diperuntukkan untuk hijab yang udah jadi dan siap untuk dijual. Di sini saya langsung ketemu dengan Teh Titin, istri Kang Sahid. Teh Titin ini meski sibuk jualan online, beliau tetap rutin mencari ilmu, ikut kajian, dan komunitas hijrah loh. Masya Allah. Udahan dulu ya kita live-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Kang Anop, ini istri saya. Wah, assalamualaikum. Lagi live juga. Waalaikumsalam. Teh, apa kabar Teh Titin? Baik, Kang Anop. Wah, ini baru selesai live ini ya? Iya, baru selesai live aku. Masya Allah, luar Tadi juga biasa. udah selesai kajian. Oh, baru langsung live. Kajian apa nih? Kajian ada satu kelompok lah. Organisasi kerudung, ibu-ibu kerudung sama bapak-bapak kerudung yang ikutan bikin organisasi untuk bikin kajian rutin. Iya, seminggu rutin, sekali. Seminggu sekali. Iya. Oh, jadi nih majelisnya nih pengusaha-pengusaha hijab di sini? Ya, Iya. semua pengusaha hijab semua. Wah, memang hijab ini membawa keberkahan luar biasa loh. Gak cuma dari segi bisnisnya juga nih, mereka juga nambah ilmu agama. Nah, tadi bikin apa pengajian ya? Iya. Namanya apa tadi? Mom hijrah. Mom hijrah. Sama bapak-bapak Luar hijrah biasa. juga. Soalnya tadi udah cerita banyak sama Akang tadi kan, wah gimana nih perjalanannya apa bisnis hijab ini. Katanya dulu Teteh duluan yang bergerak aku di hijab. duluan yang hijab tuh aku duluan. Sebelum nikah sama AA tuh, aku duluan yang terjun hijab. Masya Allah Pejuang Langit, tak heran ya kalau Kang Sahid dan Teh Titin mengedepankan nilai-nilai Islami dalam berdagang. Ilmu keislamannya selalu mereka tambah dengan rutin mengikuti pengajian. Masya Allah. Dengan amanah dan kejujuran serta rutin sholat malam bersama, membuat usaha konveksi Kang Sahid dan Teh Titin ini yang awalnya hanya bermodal 3 juta, kini bisa beromset miliaran rupiah setiap bulannya. Masya Allah. Wah, Teh kayaknya saya milih yang ini deh buat istri saya. Biar boleh. nyala warnanya. Boleh. Ini lagi tren ya yang ini ya? Iya. Tapi ini ada yang bestseller juga kan, Mana? Nop tuh, yang ini yang lagi bestseller dari hijab kita. Oh, oke, boleh deh. Ini rekomendasi Teteh. Iya. Saya harus percaya, boleh lihat Teh. Boleh tuh. Atau mau yang ini juga boleh, bagus. Ini juga. Bahaya nih lama-lama borong nih saya Pejuang Langit. Iya, borong aja. Masya Allah Pejuang Langit. Cerita dari Kang Sahid sama Teh Titin ini hanya salah satu cerita kesuksesan dari pengusaha hijab di kampung hijab ini. Karena rata-rata di sini mendapat keberkahan dari jualan hijab ya. Iya, Masya Allah. Nah, saya doain nih kampung hijab jadi makin sukses, Amin. makin booming, Ya Allah. dan bisa menularkan apa ya keberkahan-keberkahan bagi pengusaha hijab yang ada di luar sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pejuang Langit, sekarang saya akan ketemu dengan Kang Firdaus. Selain menjadi tokoh agama di kampung hijab, keluarga Kang Firdaus juga lah yang menjadi salah satu penggagas awal mula usaha konveksi jilbab rumahan pada awal 90-an. Tentunya keberkahan luar biasa ini tidak datang begitu saja. Ini hasil dari amalan Kang Firdaus sebagai perintis. Gak cuma rajin sholat wajib, tapi juga konsisten jaga sholat sunnah. Gak heran, di tengah gempuran Covid beberapa tahun lalu, konveksinya tetap bertahan. Bahkan omsetnya tembus miliaran rupiah per bulan.
Kang, jadi gini Kang. Ya gimana? Saya itu lagi jalan-jalan main di Kampung Hijab. Tuh. Ya gitu, dapat informasi dari warga sekitar, katanya Akang dan keluarga ini salah satu penggagas dari Kampung Hijab, Kang. Aduh, Masya Allah. Terlalu berlebihan ya, Mas. Oh, Kampung Hijab ini mulai berdiri tahun berapa sih, Kang? Kalau untuk Kampung Hijabnya 2017, Pak. 2017. Saya diajak Kang Firdaus ke masjid yang masih proses pembangunan hasil dari sedekah warga Kampung Hijab. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini juga masih dalam pembangunan, Kang ya? Betul, belum 100% nih, Mas. Iya. Nah, ini hasil dari komunitas kita, Mas. Para pengusaha UMKM di daerah. Pejuang Langit, kata Kang Firdaus, pembangunan masjid dan pembangunan tempat mengaji merupakan salah satu bentuk rasa syukur para pemilik konversi hijab atas keberkahan dagangan hijab mereka. Warga meyakini dengan selalu bersyukur, Allah akan memberikan anugerah tambahan rezeki dan keberkahannya. Untuk bertahan bisnisnya selama ini lebih dari 20 tahun tentunya kan? Betul. Pastinya adalah amalan-amalan pribadi nih yang Akang lakukan nih. Boleh nggak di-spill sedikit nih ke saya, amalan apa tuh? Yang paling wajib tuh orang tua suka gini. Sunatkan yang wajib, wajibkan yang pokok gitu kan. Jadi yang pokok itu tetap wajib. Yeah. Cuman bisa nggak kalau yang sunat tuh jadi wajib. Wah. Kayak sholat sunat sebelum subuh gitu kan. Ya, qobliyah subuh ya? Betul, kayak Siapa? tahajudnya, kayak duhanya. Pejuang Langit, hari ini saya banyak belajar. Keberkahan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bisa datang dari mana saja. Di Kampung Hijab Cicalengka, hijab bukan sekedar penutup aurat, penjaga kehormatan, dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga sumber penghidupan untuk ribuan warganya. Semoga Kampung Hijab kembali berjaya seperti dulu, usaha semakin ramai, dan rezeki semakin berkah. Amin ya Rabb.